Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rofianto Felmi. Di sini saya akan mencoba membuat nilai otomatis dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru semua kan pasti tugasnya untuk laporannya kan pasti ada yang banyak. Nah, itu tentu tidak dilakukan dengan manual ya, karena akan banyak sekali menguras waktu dan menyita waktu sehingga sangat lama. Nah, di sini saya akan mencoba eh, membuat nilai otomatis dengan menggunakan Excel. Nah, ini karena sudah membuka Excel, ini sudah ada kolom-kolom, kita tinggal isi saja. Ini akan saya isi nomor, kemudian nama, mohon maaf ini akan saya isi NIM atau NPM. Ini saya isi nama, kemudian ada absen, tugas, ulangan harian, kemudian tes formatif. Nah, mulai absen sampai tugas sampai tes formatif ini adalah aspek unsur nilai. Dari kolom do sampai h kita blok saja. Kita blok sampai h, kemudian klik merge and center. Nah, seperti ini. Kemudian kolom i atas dan yang bawah ini kita blok juga. Kita merge center biar sama. Ini adalah nilai akhir. Kita besarkan dulu. Mohon maaf ada sedikit kekeliruan, saya besarkan dulu. Ini saya besarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan space-nya. Kemudian ini saya tulis lagi unsur nilai. Kemudian saya blok sampai kolom G, klik. Kemudian kolom H ini saya blok lagi. Saya klik merge and center. Saya isi nilai akhir. Kemudian saya besarkan terlebih dahulu. Kemudian kolom I ini saya blok lagi seperti kolom H. Saya isi nilai mutu. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, untuk NIM dan namanya tadi saya sudah menyiapkan beberapa nama sebagai contoh ya. Ini contoh saja teman-teman, tidak sesuai data, tapi ini hanya contoh saja ya. Kemudian saya paste di sini. Saya besarkan terlebih dahulu. Fontnya saya kecilkan saja menjadi 12. Saya besarkan nih, mohon maaf, saya besarkan. Kemudian untuk nomornya ini saya isi 1, 2. Nah, secara otomatis nanti kalau teman-teman 1 dan 2 ini diblok, kemudian yang pojok ini kita tarik ke bawah,
Nah, sudah muncul otomatis sesuai dengan urutannya. Ini urutannya sesuai dengan siswa atau peserta didik teman-teman ya. Kalau misalnya ada 20 siswa, ya udah ditarik saja sampai 20, ditarik saja ke bawah. Nah, pada kali ini saya akan mencoba hanya 5 siswa ya teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Oke, untuk nilai akhir ini saya tengahkan juga, ini saya tengahkan tengah-tengah. Nah, kalau sudah, kita rapikan dulu semua, kita rapikan, kemudian pilih rata tengah semua. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba memasukkan rumus. Kita nanti akan mencoba menghitung nilai rata-rata dari absen, tugas, ulangan harian, tes formatif, dan hasilnya di nilai akhir itu berapa. Seperti itu. Baik, langsung saja kita akan mencoba mengetahui atau mencoba ini nilai akhir, memasukkan nilai akhir dari rata-rata nilai-nilai dari absen, tugas, ulangan harian, dan tes formatif. Langsung saja kita klik kolom di nilai akhir ini, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kita bentar, kita taruh ini saja di left dulu. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung, kemudian kita klik kolom absen ini. Nah, seperti itu, sel di bawah absen, kemudian dibagi misalkan ada 15 pertemuan, kemudian dikali 20, ini adalah 20 ini adalah bobot presentasenya. Kemudian tutup kurung, kita coba enter. Nah, kalau belum diisi, hasilnya adalah 0, berarti ini rumusnya benar teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita tambahkan buka kurung, klik sel yang di bawah tugas. Mohon maaf, buka kurung, kemudian kita isi misalnya bobot presentasinya adalah 20%, dikali kolom di bawah tugas ini, kita klik, kemudian tutup kurung, kemudian kita tambahkan, kita buka kurung lagi, misalnya untuk ulangan harian bobot presentasinya adalah 30%, terus saja 30% dikali kolom di bawah UH sel ini, kita klik, kemudian tutup kurung, kemudian tambahkan lagi yang terakhir, yaitu buka kurung lagi, misalkan bobot prosentasenya 30%. Untuk tes formatif, klik aja, kemudian dikalikan ini sel di bawah tes formatif, kemudian tutup kurung, kalau sudah enter. Nah, kita akan coba ini di copy saja ke bawah semuanya. Misalnya ada 20 siswa ya, sampai kolom ke 20. Nah, ini berhubung saya hanya 5, ditarik sampai 5 aja, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba mengisi nilai mutunya. Sebelum kita mengisi nilai mutu, saya akan membuat grade-nya dulu ya teman-teman. Yang pertama, lebih dari sama dengan 80. Kemudian ini untuk yang A
Untuk yang B lebih dari sama dengan 70. Ini hanya misal teman-teman ya. Nanti terkait nilainya kembali kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian lebih dari sama dengan 60 itu yang C, lebih dari sama dengan 50 itu yang Do, lebih dari sama dengan maaf, ini yang 0 sampai 49. Ini tadi A, ini B, C, D, ini E. Nah, kalau sudah, kita akan mengisi nilai mutu. Kalau Bapak Ibu guru dan teman-teman tahu, ini mengisinya menggunakan fungsi if. Fungsi if, langsung aja kita klik kolom di bawah nilai mutu ini, kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung klik kolom di bawah nilai akhir ini, kemudian lebih dari sama dengan 80, kemudian titik koma, kemudian titik 2 atas, klik A, titik 2 atas lagi, titik koma lagi, if lagi, buka kurung, klik space ini, kemudian lebih dari sama dengan 70, titik koma, titik 2 atas, klik B, titik 2 atas lagi, kemudian titik koma, if lagi, buka kurung, klik space di bawah nilai akhir, kemudian lebih dari sama dengan 60, titik 2 lagi, titik 2 atas, C, titik 2 atas lagi, kemudian titik koma, kemudian if lagi, buka kurung, klik kolom, kemudian lebih dari sama dengan 50, kemudian titik koma, titik 2 atas, klik dot, titik 2 atas lagi, titik koma, kemudian titik 2 atas lagi, klik tombol E, kemudian titik 2 atas lagi, kemudian setelah itu tutup kurung sebanyak if nya. Ini ada 4 if, jadi ada 4 tutup kurung, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah enter, nah kalau belum diisi itu akan muncul E sesuai dengan grade yang sudah saya tulis tadi. Langsung saja kita coba. Sebelumnya kita rapikan dulu, kita Ctrl A, klik kanan, pilih format cell, kemudian border, outline, kemudian inside, oke, klik tengah. Nah sudah, kalau sudah kita uji rumus ya teman-teman. Misalkan absennya tadi kan pertemuannya itu ada 16, kita coba lengkapi dulu 16, kemudian ini nilainya 100, kemudian lawan 100, tes formatif 100. Nah nilai akan berubah menjadi A, dari E menjadi A. Nah kemudian untuk yang Dharma ini coba kita coba 13, kemudian ini nilainya 70, kemudian ada 50, ada 80, kita enter. Nah mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala. Untuk yang ini belum saya copy ke bawah rumusnya, jadi belum semua terdeteksi passing grade nya. Nah ini sudah seperti ini, kita coba lagi mulai awal. Tadi saya isi 16, kemudian ini 100, kemudian 100 lagi, 100 lagi, kita enter. Nah berubah jadi A. Namanya nomor 2,
kita coba 13, kita coba 50. Ini saya kasih misalnya 60, ini 70, enter. Nah, nilainya berubah menjadi C sesuai dengan nilai akhir. Kemudian kita coba lagi, misalnya ini 16, ini 90, 80, tes formatifnya 70, kita enter. Nah, masih berubah menjadi A dari E. Yang keempat ini Saputra. Coba saya kasih misalnya absennya hanya masuk 15 kali. Kemudian untuk nilai tugasnya 70. Nilai ulangan hariannya juga 70. Tes formatif juga 70. Kita coba enter. Nah, hasilnya B. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Fatah, misalnya absensinya hanya masuk 10 kali. Kemudian tugasnya 100, ulangan hariannya 50, kemudian tes formatifnya 60. Kita coba hasilnya C. Nah, seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Nah, ini untuk nilainya tergantung kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu sendiri, tergantung data-data yang teman-teman miliki, seperti itu. Mungkin ini hanya pembelajaran rumus dan kurang lebih seperti ini teman-teman, untuk mempermudah dan juga mempercepat pengisian nilai, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.